Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Pikiran adalah ruang tempat di mana kita mengaktualisasikan diri. Sebuah proses pembelajaran. Pakailah dengan baik demi kebaikan bersama, sesuai yang Tuhan mau. Inilah ruang PC. Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus, Putra Allah. Bunda Maria menjadi ibu dari Yesus Kristus. Sebagai Bunda Allah, Gereja mengajarkan Bunda Maria tetap murni atau tetap perawan. Keperawanan abadi Bunda Maria dirumuskan pada Konsili Konstantinopel II tahun 553. Kemudian ditetapkan di dalam Konsili Lateran tahun 649 dan ditegaskan kembali pada Konsili Ekumenis Konstantinopel ketiga tahun 681. Gereja mengajarkan Maria adalah perawan sebelum melahirkan atau virginitas antepartum, saat melahirkan virginitas in partu, dan setelah melahirkan Tuhan Yesus, virginitas postpartum. Kelahiran Yesus tidak merusak kemurnian dan keutuhan fisiknya, melainkan malah menguduskannya. Berdasarkan dokumen Lumen Gentium, artikel 57 dan 59. Istilah keperawanan abadi atau keperawanan selamanya, atau sederhananya Maria Sang Perawan, merujuk terutama pada konsepsi dan kelahiran Yesus. Keperawanan Maria menyangkut disposisi atau sikap mental kesucian seorang perawan, baik secara fisik maupun spiritual. Menurut Katekismus Gereja Katolik, artikel 364, keperawanan fisik dari Maria harus dilihat sebagai simbol dan ungkapan keperawanan spiritual, karena raga adalah ungkapan dari pribadi. Gereja mengakui bahwa Yesus Kristus dikandung tanpa benih manusia, melainkan oleh kuasa Roh Kudus saja. Di sini terletak makna absolut dari ekspresi seperti dikandung dalam rahim perawan Maria. Konsepsi keperawanan Maria atau kelahiran dari seorang perawan. Dalam Injil Lukas dikisahkan saat malaikat Gabriel menyampaikan berita sukacita bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jawaban Maria kepada Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak mengenal suami atau lelaki. Lukas 1 ayat 34, yang diterjemahkan dengan arti sesuai dengan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, belum bersuami. Kalau kita dalami konteksnya, Maria tidak sedang menafsirkan berita dari malaikat Gabriel bahwa ia sedang bertunangan dengan Yusuf dan akan menikah dengannya, lalu akan melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Melainkan disposisi Maria adalah bahwa ia tidak sedang bersama seorang laki-laki atau akan menikah dengan Yusuf. Di sini jawaban Maria ini menjelaskan seolah dia tidak ada rencana atau niat untuk menikah atau bersetubuh dengan suaminya kelak. Sikap mental Maria yang terbuka terhadap segala kemungkinan yang akan Allah berikan kepada dia. Maria berkaul keperawanan karena ingin menyerahkan diri secara utuh kepada Tuhan, sebagaimana disaksikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka
pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Demikian juga dengan sikap mental Maria saat itu, dan bahwa Maria memang berniat untuk memberikan seluruh hidupnya kepada Allah dengan segenap jiwa raganya. Secara tradisional, gereja meyakini sewaktu melahirkan Yesus, Maria tidak mengalami kerusakan pada tanda fisik keperawanannya dan tidak mengalami sakit bersalin seperti yang terjadi di dalam proses melahirkan. Kelahiran ajaib ini berkaitan dengan peran Maria dalam penciptaan baru, dengan mengandungkannya yang tidak bernoda, dan dengan kenaikannya ke surga. Keutuhan fisik ini tidak hanya menunjukkan tidak adanya hubungan seksual, melainkan juga merupakan tanda keperawanan. Persatuan Maria dengan putranya dalam karya penyelamatan itu terungkap sejak saat Yesus dikandung oleh Santa Perawan hingga wafatnya. Kemudian pada kelahiran Yesus yang tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Lumen Gentium 57. Dalam Konsili Vatikan kedua menegaskan kembali pengajaran mengenai Maria, sang perawan selamanya, dengan menyatakan bahwa kelahiran Kristus tidak mengurangi keutuhan keperawanan Maria, melainkan menguduskannya. Katekismus Gereja Katolik merenungkan makna yang lebih dalam dari sang mempelai perawan dan keperawanan abadi. Hal ini juga mendukung bahwa Yesus Kristus ada satu-satunya anak Maria. Sahabat Ruang PC, Maria memang seorang gadis biasa, tetapi apa yang ia alami dan perannya sebagai ibu Tuhan bukanlah hal biasa-biasa saja. Bunda Maria adalah Bunda Allah yang selalu menjaga dan merawat kita anak-anaknya dengan penuh perhatian dan penuh kasih. Oleh karena itu, mari kita sampaikan pujian dan hormat kita kepada Magnificat anima mea Dominum, et exsultat spiritus meus in Deo salutari meum, quia respexit humilitatem mansile suae, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, Et misericordia eius a progenie in progenies, dimentibus eum, fecit potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes tessere, et exaltavit humile. Surientes simplevit bonis, et divit est dimisit inane, Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. sicut
sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.